Aku tuh sering dikira boros. Tapi sebenarnya bukan karena gaya hidupku, bukan juga karena hobi belanja, tapi karena satu hal yang jarang dibahas orang. Aku tuh gampang banget gak enakan. Serius. Kadang aku lebih takut nyakitin perasaan orang lain daripada nyakitin saldo rekeningku sendiri. Kayaknya banyak orang juga ngerasain ini. Setiap kali bilang iya ke orang, dompetnya malah bilang tolongin Dit. Lucunya masalah kayak gini tuh kecil, tapi efeknya bisa gede banget. Bisa nyeret kamu ke pengeluaran yang gak kamu siapin, yang bikin kamu nyesel, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Makanya malam ini, aku pengen bahas satu penyakit halus yang suka nyamar jadi sopan santun, padahal aslinya pelan-pelan bikin keuangan kita berdarah. Dan tenang, aku gak ceramah kok, aku cerita aja. Biar kita ketawa bareng, tapi mikir bareng juga. Gimana ceritanya? Yuk sini aku ceritain. Waktu itu aku udah niat hemat. Bekal dari rumah udah komplit. Mulai nasi, kangkung, telur dadar, ditambah sambal bawang. Pokoknya lengkap deh. Di kepala udah yakin, hari ini gak bakal keluar uang. Fix hemat. Terus jam makan siang. Tiba-tiba kok hawanya tuh gak enak. Aku udah lihat kanan, kiri. Masa setan ganggu siang-siang sih? Ternyata bener. Dateng nih satu setan sambil senyum-senyum kayak sales properti. Terus bilang, Win, makan sushi yuk. Lagi buy one get one nih. Aku udah narik napas. Udah latihan kalimat di kepala semalaman. Tapi pas dia nanya langsung, lidahku tuh kayak ngelek gitu. Aku yang tadinya yakin nolak, ujung-ujungnya malah jawab, ya udah deh, yuk. Monyet-monyet yang tadinya bisa hemat gak keluar duit, malah boncos. Tapi kamu tahu nggak yang lebih ngeselin apa? Aku berakhir bayar 85.000. Padahal aku cuma makan 2 potong sushi. Sisanya dihabisin tuyul satu nih yang kayaknya nggak pernah ngitung kolesterol. Aku ya cuma bisa senyum pas bayar. Tapi dalam hati mikir, ini kalau buat bensin bisa PP seminggu loh. Pas lihat notifikasi mobile banking, jujur, pengen pura-pura gak kenal sama diri sendiri. Dari situ aku sadar, kalau pengeluaran paling beracun itu bukan diskonan, tapi rasa gak enakan yang bikin kita pura-pura mampu, padahal dompet udah ngos-ngosan. Terus ada kejadian lagi. Pernah nggak sih kamu diminta patungan buat ulang tahun orang kantor? Yang kamu bahkan nggak pernah ngobrol. Who are you? Kayak kemarin nih, tiba-tiba ada yang ngechat. Guys, kita patungan yuk buat kado Pak Rudi. Aku langsung mikir, hah? Pak Rudi saha? Namanya sih kayak familiar, tapi mukanya aja aku gak inget. Jangan-jangan dia juga nggak tahu aku ada di kantor ini. Tapi ya udah, karena nggak enak, aku transfer juga 50.000. Padahal waktu itu lagi tanggal 25, saldo aku udah sekarat minta tolong. Yang paling lucu tuh, kadonya headset wireless. Pak Rudi seneng banget dong. Sampai posting di Instagram, di tag semua orang, kecuali aku. Lah, perasaan aku ikut urunan deh. Dari situ aku mulai sadar, kadang kita terlalu sibuk jaga perasaan orang lain sampai lupa jagain isi dompet sendiri. Karena yang dikasih kado senyum, tapi yang ngasih kado makan mie instan 3 hari berturut-turut. Ada yang buat aku kesel lagi. Arisan kantor. Arisan kantor diadain tuh ya, katanya biar akrab, biar kompak. Tapi kok rasanya lebih kayak jebakan finansial berjamaah ya. Iuran 300.000 sebulan katanya kecil, tapi buat aku yang gaji segitu aja, itu besar banget. Aku sempet nolak,
Tapi temen bilang, ya elah masa gak ikut? Biar ada feel kekeluargaan dong. Lah kalau kekeluargaan harus bayar 300.000, itu bukan keluarga namanya. Itu kayak kos-kosan. Kalau aku beliin gorengan tuh, udah dapat 150-300 biji. Makan sekomplek juga nggak habis. Akhirnya mau nggak mau aku ikut juga. Dan yang parah, aku dapat undian giliran terakhir. Itu setahun lagi loh. Belum tentu aku masih kerja di sini bro. Bisa jadi udah resign, udah pindah, atau udah jadi content creator yang viral karena numpang makan di kondangan orang nggak dikenal. Lucunya, tiap setor uang tuh kita senyum-senyum sambil bilang, ini demi kebersamaan. Tapi dalam hati, selamat tinggal uang bensin, uang makan, sisa harapan hidup di tanggal tua. Aku lama-lama mikir, mungkin aku bukan orang boros, tapi aku terlalu baik, terlalu gak enakan, terlalu takut dibilang pelit. Dan itu capek banget tau nggak? Jadi orang yang selalu bilang iya ke semua ajakan, semua patungan, semua permintaan. Padahal di balik semua iya itu, ada dompet yang udah nggak kuat. Ada rekening yang tinggal sisa buat beli kerupuk doang. Kita ini kadang terlalu mikirin perasaan orang lain sampai lupa mikirin diri sendiri. Kamu dibilang baik, kamu dibilang solid. Tapi kok tiap akhir bulan, kamu yang berjuang hidup dengan kopi saset dan nasi kucing. Ternyata jadi orang baik itu bisa mahal. Apalagi kalau kebaikannya nggak dikontrol. Bisa-bisa kita baik ke semua orang, tapi jahat banget ke kondisi keuangan sendiri. Senyum di luar, stres di ATM. Itu bukan hidup sehat bro, itu hidup terjebak. Dompet tuh ya nggak bisa ngomong. Tapi kalau bisa, dia pasti udah nyanyi lagu galau setiap akhir bulan sambil ngomong, kenapa aku selalu jadi korban? Kenapa aku harus terus ngalah demi pertemanan yang toksik ini? Kadang aku lihat dompet sendiri terus mikir, maaf ya, aku gak bisa jaga kamu baik-baik. Padahal dompet tuh loyal banget. Dia selalu nemenin kita pas susah. Tapi kitanya sering tega ngorbanin dia cuma buat kelihatan gak pelit. Dan lucunya makin sering aku ngalah demi orang lain, makin sering juga aku ngerasa sendirian waktu butuh uang. Dompet tuh kayak sahabat setia yang jarang dihargai. Kita bilang sayang ke diri sendiri, tapi tiap ada ajakan ngeluarin duit, dia yang disiksa dulu. Jadi mulai sekarang kalau kamu nggak bisa bilang enggak ke orang lain, paling nggak belajar dulu bilang iya ke dompetmu sendiri. Dari kecil kita diajarin buat jadi anak yang baik, nurut, sopan, suka nolong. Tapi nggak pernah diajarin gimana cara nolak ajakan makan mahal pas saldo tinggal 12.000. Kita tumbuh jadi orang yang gampang bilang iya ke orang lain, tapi susah banget bilang iya ke diri sendiri. Bahkan pas dompet udah megap-megap, kita masih senyum, bilang, gak apa-apa kok, kamu pasti bisa. Padahal ya, jadi baik tuh gak harus bikin dompet ikut jadi korban bencana sosial. Coba bayangin deh, kalau dompet bisa ngomong, dia pasti bilang, aku tuh bukan dompet bro, aku cuma korban perasaan kamu yang gak bisa nolak. Makanya mulai sekarang coba berani bilang, maaf ya, aku makan bekal aja. Atau, sorry, aku belum bisa ikut patungan. Karena yang harus diselamatkan duluan, bukan reputasi kamu di circle, tapi kesehatan mental dan saldo rekening yang udah sekarat. Ingat, nolak itu bukan dosa, itu strategi bertahan hidup. Aku Adnan Kesion, bye-bye. Thank you.